Gak bisa dipungkiri ya, kalau ngomongin kartu grafis terkuat sekarang, Nvidia masih pegang tahta. Dan gaming rata kanan sampai buat mining atau AI, Nvidia tetap juaranya. Tapi ingat, ada AMD Radeon yang suka ngebayangin dari belakang, dengan harga yang biasanya lebih masuk akal. Kalian pernah bingung mau pilih yang mana? Karena nama fiturnya beda-beda. Tapi kalian harus tahu nih, fungsi mereka kadang ada yang hampir sama, atau bahkan mirip loh. Tenang, kita bedah tuntas fitur itu. Serupa tapi tak sama dan fitur eksklusif dari kedua kubu. Biar kalian gak pusing dan bisa jadiin ini opsi kalau mau beli GPU. Ingat, di sini kita ngebahas fiturnya doang ya. Buat keputusan akhir buat beli yaitu ada di tangan kalian. Pertama, kita bakal masuk ke fitur yang kedengarannya beda, tapi bisa dibilang fungsinya ya sama aja. Kita masuk ke fungsi buat upscaling dan frame generation. Dulu game cuman bisa dirender murni, sekarang ada keajaiban yang bernama AI. Kayak Nvidia yang punya DLSS dan AMD Radeon yang punya FSR. Keduanya sama-sama dipakai buat upscaling. Intinya, GPU ngerjain gambar di resolusi rendah biar enteng. Terus AI atau algoritma bakal nambal gambarnya jadi kelihatan tajam kayak resolusi tinggi. Hasilnya FPS kalian bisa naik drastis. Gambar juga lebih bagus. Kalau kalian masih bingung, bayangin nih, kalian punya gambar dengan pixel kecil, lalu kalian perbesar sampai ukurannya gede banget di layar kalian, pasti bakal pecah dan buram. Nah, di sana nih DLSS dan FSR bakal kerja. Lalu mereka juga dilengkapin sama frame generation. Kalau gerakan asli cuma 5 frame, sistem bakal nyisipin frame jadi lebih banyak. Maka gerakannya jadi lebih smooth dan lebih enak buat dilihat. Terus bedanya DLSS itu eksklusif banget, harus pakai RTX biasanya karena menggunakan AI dan Tensor Core yang ada di sana. Kalau kamu pakai seri GTX ya sayangnya bye-bye. Tapi AMD FSR itu bisa jadi pahlawan buat semua orang karena sifatnya open source. VGA Intel atau Nvidia jadul pun masih bisa pakai FSR, tapi buat yang 1-3 doang. Karena sayangnya mulai dari FSR 4 atau Redstone yang rilisan 2026, AMD mulai main serius pakai mesin learning. Jadi fitur ini bakal lebih maksimal atau eksklusif di series Radeon RX 9000 ke atas karena butuh hardware khusus. Tapi perlu diingat, walaupun GPU kalian mendukung teknologi itu, fiturnya tetap harus diterapin sama si developer gamenya di game mereka. Jadi kalau game yang kalian mainin gak support DLSS atau FSR, fitur gak akan bisa digunain. Masa kalau main cuma perlu DLSS atau FSR? Selain buat FPS tinggi, gamer juga butuh latensi yang rendah biar nggak ada alasan, wah ini mah diklik kok telat. Karena buat game kompetitif, latensi itu musuh utama. Makanya Nvidia ngasih kita Nvidia Reflex dan AMD ada Radeon Anti-Lag atau bahkan Anti-Lag Plus. Buat Nvidia Reflex, mereka kerja langsung di dalam engine game. Dia ngatur aliran data CPU dan GPU biar gak ada antrian frame. Bisa dipakai dari seri GTX 900 sampai RTX yang terbaru. Buat AMD Radeon Anti-Lag atau Anti-Lag Plus, mereka kerja di level driver khusus. Anti-Lag Plus sih dia ngatur pipeline lebih dalam, hampir mirip kayak Nvidia Reflex. Tapi pernah ada kasus Anti-Lag Plus kedetek cheat di beberapa game online. Jadi pastikan aja driver kalian selalu update. Dan kalau mau coba Anti-Lag Plus, minimal harus pakai series RX 7000 atau RNDA ketiga. Buat ke monitor, mereka ada yang namanya Nvidia G-Sync. Kalau AMD ada FreeSync. Ini penjelasannya cukup ribet karena keduanya ada di monitor bukan di GPU secara langsung. Tapi jadi monitornya harus monitor yang mendukung G-Sync atau FreeSync karena bisa ngubah refresh rate secara dinamis mengikuti FPS dari GPU. Tujuannya tuh buat ngehindarin masalah yang sering terjadi di gaming seperti screen tearing, yaitu ketika gambar mulai terlihat seperti terbelah. Karena FPS game dan refresh rate-nya itu nggak sinkron. Tapi kita gak perlu jelasin lebih jauh karena zaman sekarang GPU dari Nvidia maupun AMD biasanya bisa tetap menikmati teknologi ini selama monitor dan koneksi kabelnya mendukung. Karena kebanyakan monitor juga sekarang udah pakai adaptive sync. Terus ini nih, fitur gaming yang banyak disukai buat orang yaitu Ray Tracing. Nvidia punya yang namanya RTX yang kemungkinan semua orang udah tahu, sedangkan AMD ada Ray Accelerator.
awal kemunculannya itu di 2020, sedangkan si RTX ada di 2018, jadi lebih mateng. Ray tracing sendiri itu teknologi yang simulasiin perjalanan cahaya di dunia nyata, sehingga pantulan cahaya, bayangan, dan refleksi terlihat jauh lebih realistis. Dengan adanya RTX dan Ray Accelerator, GPU punya hardware khusus buat ray tracing. Proses perhitungan cahayanya bisa jauh lebih cepat, sehingga teknologi ini akhirnya digunakan secara real time di game modern. Video encoding dan editing, Nvidia punya NVENC dan NVDEC. Ini tuh buat encoding dan decoding. Kalau AMD ada VCN, Video Cortex. Dua-duanya itu buat encoding dan decoding juga. NVENC sendiri cukup populer karena kualitas encodingnya sering dianggap sangat lebih bagus untuk streaming. Selain itu mereka juga ada fitur eksklusif. Nah, sekarang kita coba bedah fitur eksklusif dari masing-masing. Kayak mulai dari Nvidia, mereka ada Nvidia Broadcast. Ini tuh fitur sakti buat para konten kreator. Bisa ilangin suara berisik, suara kipas, atau bahkan tetangga lagi ngetok palu ketika ada renovasi. Sampai fitur auto frame buat kamera yang cuman pakai AI. Kalian bisa suruh AI buat fokusin penglihatan kalian ke kamera, padahal mata kalian lagi lihat-lihat yang lain. Terus ada CUDA Core, ini pernah kita bahas. Intinya kalau kamu kerja di industri kreatif profesional, mau Blender, mau Premiere atau AI development, CUDA adalah standar industri yang paling stabil. Ada Ray Reconstruction dari DLSS 3.5. Mereka gunain AI buat pantulan cahaya makin jernih, bukan cuman sekedar nambahin FPS. Di kubu merah AMD Radeon, ada yang namanya fitur khusus kayak AFMF atau AMD Fluid Motion Frame. Ini bisa dibilang cheat dari mereka karena kamu bisa aktifin frame generation di level driver buat hampir semua game kayak DirectX 11 atau DirectX 12, biarpun game itu nggak mendukung FSR secara resmi. Lalu ada juga Smart Access Memory atau SAM. Nama generiknya kadang disebut Resizable Bar. Kalau kamu pakai CPU Ryzen atau GPU Radeon, mereka kayak bisa ngobrol dan komunikasi lebih cepat aja lewat jalur khusus memori, maka bikin performanya naik ekstra. Ada juga stabilitas Linux buat kalian yang pakai OS Linux. Driver AMD itu jauh lebih ramah dan integrasinya dibanding Nvidia yang kadang sering ribet di urusan driver di masalah perlindukan. Jadi pilih yang mana nih? Kalau kalian mau pakai fitur AI paling canggih dan buat kerjaan profesional, ya tetap sih dari Nvidia lebih menggigit pilihannya. Tapi kalau kalian cari performa murni yang kenceng, harga lebih miring, dan suka fitur yang terbuka atau open source buat semua, maka kayaknya AMD Radeon lebih cocok buat kalian. Mungkin segitu aja pembahasan kita. Makasih yang udah nonton. Kalau ada fitur yang berasa kurang dimasukin, boleh kalian komen dong supaya bisa jadi patokan buat orang lain ngebandingin dan buat beli GPU yang mereka butuhin. Terima kasih.